Inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hanif Al-Qadri bisa kembali bersama Anda dalam kisah inspiratif untuk hari ini. Mudah-mudahan berbagai kisah yang kita dengarkan dalam channel ini bisa memberikan inspirasi sekaligus motivasi baik untuk kita memperbaiki kehidupan dan cara pandang kita melihat sesuatu dalam menjalankan sisa hidup yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini bercerita tentang kisah keikhlasan dan strategi yang luar biasa. Bagaimana seorang guru bisa melihat sisi baik setiap anak didiknya. Kisah ini kita beri judul Keikhlasan Guru yang Budiman. Sekelompok anak muda menghadiri resepsi pernikahan pada saat itu. Dan salah seorang di antaranya begitu gembira ketika melihat ada sosok guru yang pernah dikenalnya dulu waktu sekolah. Murid itu menyalami gurunya dengan sangat excited dan penuh penghormatan. Seraya berkata, Bapak masih ingat saya?" Si guru kebingungan. Dalam tatapan dan pemikiran yang panjang, dia terus menganalisis wajah yang ada di depannya. Dengan tersenyum dia menjawab, "Maaf, saya sama sekali tidak ingat." Si murid itu keheranan. Kemudian dia kembali menjelaskan, "Masa sih Pak Guru tidak ingat dengan saya? Saya kan murid yang dulu mencuri jam tangan punya salah seorang teman saya di kelas. Saya tidak pernah bisa melupakannya, Pak. Ketika anak yang kehilangan jam itu menangis, Bapak sebagai guru menyuruh kita untuk berdiri semua karena akan dilakukan penggeledahan saku murid satu persatu. Saya sangat ketakutan. Maka perjalanan itu, kisah itu menjadi bagian dari kehidupan saya yang sampai saat ini tidak terlupakan. Masa Bapak melupakan itu?" "Pak, saat itu saya berpikir bahwa saya akan dipermalukan di hadapan para murid dan teman-teman saya, di depan para guru, dan itu sepertinya akan menjadi tumpahan ejekan dan hinaan untuk saya. Hari itu saya yakin kehidupan saya akan berakhir, karena semua teman-teman akan memberikan gelar kepada saya, pencuri, dan harga diri saya pasti akan hancur selamanya." Masih hijau dalam pikiran saya, Bapak menyuruh kami berdiri menghadap tembok, kemudian menutup mata kami semuanya. Pelan tapi pasti, saya merasakan Bapak menggeledah kantong kami. Dan sebegitu menakutkannya ketika sentuhan Bapak. Ketika tiba giliran saya, Bapak merogoh saku celana saya. Bapak ambil jam tangan itu dari kantong saya. Tapi saya heran sampai hari ini. Kenapa Bapak melanjutkan penggeledahan sampai murid yang terakhir? Padahal jam tangan yang dicuri itu sudah Bapak temukan. Saya juga masih ingat setelah selesai
Bapak menyuruh kami membuka penutup mata dan memerintahkan kami kembali ke tempat duduk masing-masing. Terus terang, Pak, saya takut sekali saat itu. Saya merasakan goncangan yang luar biasa atas kehidupan saya, bahwa Bapak akan mempermalukan saya di depan murid-murid yang lain, yang semuanya adalah teman-teman yang begitu percaya sama saya. Masih sangat jelas dalam ingatan saya bagaimana Bapak kemudian menunjukkan jam tangan itu dan Bapak berikan kepada pemiliknya tanpa menyebutkan siapa yang mencurinya, tanpa menjelaskan bahwa sayalah pelakunya. Selama saya belajar di sekolah itu, Bapak tidak pernah bicara sepatah kata pun tentang kasus jam tangan itu. Dan tidak ada seorang pun guru maupun teman-teman murid yang lain yang bicara tentang pencurian jam tangan itu sampai hari ini. Bapak pasti masih ingat saya. Betul kan, Pak? Bagaimana mungkin Bapak bisa melupakan seorang pencuri yang jelas-jelas tangan Bapak mengambil jam tangan itu dari kantongnya? Mustahil, Pak. Pak, saya adalah murid Bapak. Dan cerita itu adalah cerita pedih yang tidak terlupakan selama hidup saya sampai detik ini. Saya sangat mengagumi Anda, Pak. Karena sejak peristiwa itu saya berubah menjadi orang yang baik. Berubah menjadi orang yang jujur. Hingga sekarang saya menjadi anak yang sukses. Saya mencontoh semua akhlak dan sikap, juga perilaku dan keikhlasan Bapak. Bapak adalah seorang guru yang budiman buat saya. Lama sekali si Bapak ini tersenyum, menganalisis air muka yang ada di wajah murid di depannya. Kemudian dengan senyum kebapakan, dia memberikan jawaban singkat. Sungguh, aku tidak mengingatmu sama sekali. Karena pada saat menggeledah itu, aku juga sengaja menutup mataku agar aku tidak mengenal. Karena aku tidak mau merasa kecewa atas perbuatan salah satu muridku. Karena aku mencintai kalian semua tanpa melihat siapapun kalian. Masya Allah. Pendidikan memang memerlukan akhlak yang mengajari bagaimana menutup segala keburukan orang lain. Seperti kisah ini, bagaimana akhlak budiman seorang guru terhadap muridnya dan juga murid terhadap gurunya. Karena pada hakikatnya, setiap kita adalah guru dan setiap kita adalah murid. Tugas kita untuk menutup aib saudara kita, menahan lisan kita, dan tidak menyebarkan keburukan siapapun di antara kita. Aib yang nyata saja
diperintahkan Allah untuk ditutup. Apalagi aib yang belum tentu benar salahnya, atau masih simpang siur kabar kebenarannya. Tutupi aib saudaramu ketika kamu hidup di dunia, maka Allah akan menutupi semua aibmu di akhirat nanti. Memaafkan, memaklumi, dan berempati adalah sikap orang yang budiman dan berjiwa besar. Dan guru memiliki tugas mulia, yakni mendidik muridnya memiliki jiwa besar. Demikianlah kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.